Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Di kulkas atau kuliah ringkas kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang 3 orang yang celaka. Rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wa rogima anfu rajulin dakhala alayya Ramadan thumma salaha qabla an yughfara lahu. Wa rogima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari jalur Abu Hurairah. Celaka seseorang yang disebut namaku, kata Rasulullah, di sisinya, tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Dan celaka seseorang yang datang kepadanya, masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian lewat habis Ramadan sebelum dia diampuni oleh Allah. Dan celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah renta, tetapi kedua orang tuanya tidak menjadi peluang surga buat dirinya. Yang pertama adalah orang yang celaka itu ketika nama Rasulullah disebut kemudian tidak bersalawat. Maka saat kita mendengar kata Rasulullah, kita ucapkan salawat Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Itu akan dikebalikan. Kalau yang tidak bersolawat celaka, yang bersolawat pada Rasulullah berarti akan selamat tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56, silakan dipelajari. Intinya adalah salat itu merupakan ibadah yang wajib bagi umat Islam. Ada sebuah keutamaan. Man shalla 'alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra shalawatin wa khuttat alaihi asyru khotoyat wa rufi'at lahu asyru darajat. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat, dan akan dihapus dosanya 10 dosa, dan akan diangkat derajatnya 10 derajat. Hadis An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Maka sholawat itu adalah keutamaan bagi kita untuk menambahkan kebaikan dan mengampuni ataupun penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait makna sholawat, kita lihat tafsir At-Tabari. Wa qad yahtamilu ayyuqal inna ma'na dzalika annallaha yarhamun nabiyya wa tad'u lahu malaikatuhu wa yastaghfiruna wa dzalika anna salata fi kalamil arab min ghairillah innama huwa du'a. Dan ayat tersebut mengandung beberapa makna. Sesungguhnya makna itu, kata At-Tabari, bahwasanya Allah merahmati Nabi dan para malaikat berdoa kepada Allah dan meminta ampunan pada Allah untuk Nabi. Hal itu karena sholawat itu dalam kalimat bahasa Arab dari selain Allah, innama huwa doa, itu adalah berarti doa. Nah, maka kita saat bersolawat intinya adalah kita memohon kepada Allah agar Rasulullah Allah rahmati dan Allah ampuni, meskipun tentunya Rasul itu sudah Allah maksum, Allah selamatkan. Hanya menurut tafsir At-Tabari maknanya adalah seperti demikian.
Nah, ketika Allah pun berselawat pada kita, maka itu maknanya Allah akan mengampuni kita, Allah akan merahmati kita. Begitu. Jadi balasannya adalah ketika kita berselawat pada Rasulullah, Rasulullah SAW, maka Allah akan berselawat pada kita. Di antaranya adalah dengan memberikan rahmatnya dan ampunan atas dosa kita. Selanjutnya, orang yang celaka yang kedua adalah dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha qabla ayqralahu. Datang kepadanya, masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan tersebut lewat atau habis sebelum dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Ramadan tidak menjadi momentum untuk pengampunan dan penghapusan dosa. Padahal kita tahu bahwa ini merupakan bulan yang suci yang diantaranya adalah bulan pengampunan dosa. Kenapa begitu? Karena diantaranya adalah tidak memanfaatkan momentum ini, tidak punya perencanaan, tidak punya target amal, tidak punya target hasil. Pada akhirnya amalnya amal yang sia-sia. Pada akhirnya dia tidak punya amal spesial. Bahkan yang terjadi adalah ibadah semakin merosot, dosa semakin bertambah, kemaksiatan semakin nampak, dan kelalaian, kesia-siaan semakin jelas. Ini yang dikhawatirkan, termasuk orang yang celaka, kata Rasulullah SAW. Padahal kita tahu dan sadar kita adalah makhluk yang penuh banyak salah dan dosa. Kita butuh yang namanya maghfirah. Karena itu merupakan kebutuhan pokok bagi kita. Dunia akhirat, selama dosa tidak Allah ampuni, yang terjadi adalah kecelakaan dunia dan juga akhirat. Yang ketiga terakhir adalah orang-orang yang mendapati orang tuanya, baik keduanya atau salah satunya, ketika mereka sudah tua renta, tetapi mereka pun tidak menjadi peluang untuk anaknya menjadi ahli surga. Nah, ini termasuk hak adami dan juga hak agama tentunya, karena agama pun memerintahkan kita harus berbuat baik kepada orang tua, berakhlak yang baik pada orang tua, menaati orang tua selama dalam ketaatan. Kalau toh orang tua memerintahkan pada keburukan, kemaksiatan, kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Tetap bergaul dengan orang tua secara baik di dunia. Bahkan saking ketatnya, fala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan ah pada orang tua. Bayangkan, mengatakan ah saja, tentunya ah dengan kebencian, dengan penolakan perintah, itu nggak boleh, apalagi sampai membentaknya. Durhaka pada orang tua menyebabkan Allah murka. Karena murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ada sebuah hadis sebagai motivasi. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw fadhu. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa menyia-nyiakannya ataukah kalian bisa menjaganya? Pintu paling tengah artinya pintu yang paling dekat dengan kita. Beda dengan pintu yang sebelah kanan atau sebelah kiri, lebih jauh. Artinya sangat-sangat dekat surga dengan kita dengan berbakti kepada orang tua. Ingat, selama orang tua kita menyuruh pada ketaatan. Karena sebuah kaidah mengatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kemaksiatan pada Khalik. Demikian saya kuliah ringkas yang saya sampaikan di hari ini. Ada 3 orang yang celaka. Pertama adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tidak berselawat pada Nabi. Kedua,
Orang yang masuk dan pergi Ramadan, dia tidak dapat ampunan, menyia-nyiakannya. Ketiga, orang yang mendapati orang tuanya yang sudah tua renta, tapi tidak menjadikannya momentum peluang masuk surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.